好, selamat datang di mata kuliah Tata Bahasa Mandarin tingkat menengah. Senang sekali hari ini bisa ketemu dengan teman-teman di YouTube ini, dan kiranya teman-teman masih dalam keadaan sehat dan juga masih semangat terus untuk belajar bahasa Mandarin dan semangat terus untuk kita mengulik terus tata bahasa Mandarin. Dan hari ini pertemuan ini kita akan belajar mengenai futse lagi, tapi sebelumnya kita akan koreksi dahulu PR untuk minggu lalu. Dan sebelum kita memulai ke PR-nya, ingat ya teman-teman, pengumpulan tugasnya ada di OJW, dan di akhir jangan pilih yang memasukkan link. Sekali lagi, tidak perlu memasukkan link, cukup PDF-nya saja yang dikumpulkan. Sekali lagi, cukup PDF-nya saja yang dikumpulkan. Nah, seperti contohnya seperti ini. Ini ada beberapa yang tidak bisa terbaca. Contohnya ini 42, 50, 57 Salma. Lalu ada lagi Nabila. Nah, ini mereka tidak seperti di dalam arahan saya, seperti Jenny, Nadila. Tidak seperti arahan saya yang cukup mengumpulkan PDF. Nah, seperti ini. Nah, ini kan mengumpulkan PDF bisa terlihat. Tirza juga bisa, seperti Jennifer ini pasti menggunakan link di belakangnya. Link tidak perlu, jadi linknya jangan dicentang, jangan diisi link Google Drive segala macamnya. Cukup menggunakan PDF saja. Oke teman-teman, ya kurang lebih seperti ini ya. Nah, untuk saran sedikit dari saya, dan kita langsung ke tugas minggu lalu. Oke, yang pertama dari Willy Fernando. Kita lihat hasilnya. Willy, ada yang perlu dibenahi tidak ini? Coba kita lihat ya sebentar. Willy, oke. 我不去学校了，我的身体不太好了。Oke, ini ya bolehlah, cuma kurang tepat aja ada le-nya di sini. 我身体不太好, bilang gitu aja. Karena le itu kan sudah, jadi tubuhku sudah tidak bagus lagi. Berarti maksudnya dia sudah tua lah, atau sudah lumpuh, atau sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi nih. 我的身体不太好了. Sekali lagi ya, kalau le itu kan sudah, berarti ini tidak perlu menggunakan le. Bilang aja 我的身体不太好, karena saat itu saja sentinya 不太好, bukan selamanya 不太好. Oke ya Willy ya, ada gambaran ya Willy ya, jadi nggak usah pakai le lagi di sini. Nomor 5, 明天我不去工作，我要去看病. Nah, 我不去饭店了，我没有钱了. Oke, boleh ini 我没有钱了. Terus, 这件衣服不漂亮，我不渴了。妈妈很忙，今天没做饭。姐姐没吃过中国菜. Oke, Willy, sebagai saran bikin kuoknya seperti ini Willy. Lihat saya Willy, lihat di layar ini. Jadi ini step 1, step 2 nya seperti angka 3 gini aja, terus diangkat. Jadi jangan langsung ke step 3, step 3 nya langsung tarik aja. Nah, oke ya Willy ya. Lalu Willy bikin titiknya jangan di sini. Kenapa ya? Ada beberapa itu titiknya di sini, titiknya di sini. Ini. Lalu komanya itu di sini, satu kotak sendiri. Nah, coba Willy bisa chat saya, kenapa sih bikinnya seperti ini, padahal saya kemarin memberikan instruksi saran untuk di kotak sendiri. Kenapa seperti ini? Saya pengen lihat saja, bukan mau memarahi atau bagaimana. Willy, saya ingin tahu saja, Willy ini belajar dari mana? Kalau misal belajar, lihat buku-buku apa, dan lain sebagainya. Dan coba saya pengen lihat saja apakah teori dari yang dipelajari Willy ini benar. Karena menurut lause saya dulu tidak boleh seperti itu, harus seperti ini titik, lalu koma juga satu kotak sendiri. Oke, selanjutnya 我以前没去过中国，我还没困。爸爸别去了，别睡觉了，今天你一定去上课，明天他一定去学校，你一定要学好英语，
你必须学习中文，明天大卫必须来上课，他们必须跟老师读. Oke, Willy. Oke, Willy. Sekali lagi ya untuk Willy, tolong bisa chat saya. Willy yang ngajari siapa ya? Untuk koma titik seperti ini, lalu kalau belajar dari buku apa? Nah, mungkin saya bisa menanyakan kepada laoshi saya yang betul bagaimana, karena dulu saya diajari tidak seperti ini. Nah, mungkin bisa untuk bahan diskusi ke depannya. Willy, terima kasih Willy. Ditunggu chat dari Willy. Selanjutnya ada Revata Prudence Nugroho. 今年大卫不去中国，明天我不去工作，我要去看apa? Revata, kan apa? Kan 帅哥? Kan 老师, kan Bing, kan apa, kan Nainai atau kan apa, bisa dilihat di sini, bisa ditambahkan kan apa. 昨天我不学习了. Oke, 昨天我不学习了. Kenapa harus ada le di sini? Le itu sudah tidak mau belajar lagi kemarin. Jadi kalau le itu menandakan sudah tidak belajar. Jadi ya ini menandakan sesuatu yang tidak berlanjut lagi. 我不爱你了, maksudnya apa? Ya sudah tidak cinta kamu lagi, bukan sekarang tidak cinta. Oke ya, maksudnya ya, pakai Allah itu menandakan ya sudah tidak apa. 我不学习了, jadi ya tidak belajar lagi. Terus lebih baik nggak usah pakai Allah. 昨天我不学习. Nah, 3, 这件衣服不漂亮，我不累了. Nah, ini 我不累了 bisa menggunakan le. Kenapa? Sudah tidak capek lagi. Berarti mau diajak lembur, mau diajak jalan, mau diajak naik gunung, semuanya oke. 我不累了. 我妈妈很累，今天没做饭。我没去过法国，她走着没在跑着。我还没渴。别忘记，妈妈别去了，今天你一定去上课。王小云生病了，她一定看病。我妈妈很忙，她一定没做饭。OK， 今天她必须回家，明天你必须跟妈妈说，早上6点我必须起床。OK， 很好。Prudensia， cuma le-nya itu tadi aja kurang tepat ya, sama kan apa kurang dilengkapi. Oke, 同学们 kita lanjut ya. Saya sebenarnya mau koreksi beberapa, nggak hanya Willy dan juga siapa tadi, satunya Willy dan Prudensia ya kalau nggak salah ya. Oke, Willy dan Revata Prudensia. Tetapi ada sedikit problem, jadi kita lanjut dulu ke materi hari ini. Nanti kalau misal di belakang itu sudah bisa, saya akan lanjut koreksi di belakang, terkhususnya untuk kelas A ini kan karena baru perwakilan kelas B. Oke teman-teman, kita lanjut dulu untuk materi hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai apa ini? Oke, bisa baca ya teman-teman, namanya Fan Wei Foods. Kita akan belajar kata keterangan cakupan. Jadi sebenarnya kata ini gampang sekali, 3 kata ini ada 3. Sudah kita pelajari juga di pertemuan kemarin, mungkin di Makulan sudah kita pelajari. Dan yang pertama itu adalah ichi, yang kedua ikong, dan yang ketiga adalah zhi. Oke, sekali lagi ichi, ikong sama zhi. Ichi 表示在同 sekali lagi 表示在同一地点或时到一处. Dia bilang menunjukkan berada di tempat yang sama atau melakukan kegiatan bersamaan. Jadi dia berada di tempat yang bersama atau melakukan kegiatan yang bersamaan. Sering ada frasa preposisi yang terdiri dari biasanya ada dong, lalu ada ken, ada he. Oke ya, jadi ada dong, ken sama he bersama-sama. Biasanya ichi itu ada 3 kata ini untuk kita menjadi sebuah frasa. Contohnya, 我不跟他一起走
不跟他 tidak bersama dia 一起走 jalan bersama. Jadi 一起走. Lalu kedua 我们一起学习汉语 一起学习. Jadi 一起 bersama-sama 学习 belajar bersama-sama belajar. Ketiga 我们一起工作 我们一起工作了8年. Kita sudah bersama-sama bekerja berapa lama? 8年. Jadi sudah lama sekali ya. Jadi ada 3 contohnya. 我不跟他一起走 我们一起学习汉语 dan 我们一起工作了8年. Oke, jadi ya ada 3 contoh ini. Silahkan teman-teman bisa membuat 5 kalimat di bawahnya. Selanjutnya 一共 表示总共 atau 总括 menyatakan total atau kolektifnya. Nah, kita bisa menggunakan kata ini seperti yang sudah kita pelajari kemarin. 一共多少钱 一共多少人 一共有多少 一个小组 一共有3个人 我们家一共有5口人 丁立波的书包里一共有3本汉语书 一共 totalnya jumlahnya ada berapa. Jadi ngomongin masalah jumlah. Yang ketiga 指 ini kata keterangan yang mengungkapkan ruang lingkup. Fungsi dasarnya adalah untuk mengekspresikan batasan, yang berarti bahwa tidak ada yang lain, hanya. Nah, hanya saja, jadi ada batasannya, hanya. Contoh yang pertama 这学期我们只学习汉语 cuma 学习汉语 cuma belajar Mandarin. 马大伟只给小燕子写信了，没给同学写信 cuma kasih ke 小燕子。他学习外语只看书，不爱练口语，怎么能学好呢？只看书 cuma baca buku. Selanjutnya 他懂一点汉语，可是只会说 cuma bisa ngomong 不会写。妈妈只买了1斤草莓 cuma beli 1斤草莓 1 斤 setengah kilo 草莓。Selanjutnya 今天家里只有我一个人 cuma saya sendiri. Ketujuh 这本书只有100页 cuma 100 页 100 halaman. Jadi kita bisa mengartikan ce itu dengan kata cuma, hanya, karena dia adalah batasan, jadi terbatas dia, tidak banyak. Lalu ikong itu kan jumlah, jadi kita belajar ikong itu saojian, jumlahnya berapa duit. Jadi ikong adalah menjelaskan jumlah, dan ichi berarti ada beberapa orang di sana melakukan kegiatan bersamaan, biasanya diikuti dong kan he. Ini ada bersama-sama, he siapa ichi, kan siapa ichi, dong siapa ichi, jadi ichi bersamaan. Nah, ini adalah Fan Wei Fu Zi yang sudah kita pelajari barusan, kata keterangan cakupan. Sekali lagi silakan di download, tugasnya ada di OJW, dan jangan lupa presensi di OJW, dan jangan lupa unggah juga tugasnya nanti di OJW. Ingat yang terakhir, yang masalah link itu tidak perlu diklik, tidak perlu dimasukkan apa-apa, cukup PDF-nya saja. Kalau nggak bisa kebaca kayak tadi yang ada di contoh saya. Oke, mungkin ya ada beberapa yang belum paham, jadi ya sudahlah, biarin saja. Oke, teman-teman, seperti ini silahkan bisa dikerjakan, lalu didiskusikan dengan kelompok KTB, nggak masalah. Tetapi ingat, ya namanya diskusi bukan hanya mencontek. Jadi bisa dikerjakan sebaik mungkin, bisa didiskusikan terus sama teman KTB-nya. Misal bikin kalimat, misal 我去图书馆, jangan satu kelompok semuanya 我去图书馆, kan bisa 我去饭店, 我去书店, 我去游泳馆, 我去体育馆, 我去学校. Jadi banyak sekali tempat, 我nya pun bisa diganti subjek yang lain. Jadi bikin kalimat ya yang kreatif juga. Nah, kurang lebih seperti ini. Sekali lagi jangan lupa presensi, dan saya cek ini juga saya belum bisa koreksi punya yang lain. Nah, intinya seperti Willy dan juga
Revata tadi sudah mewakili. Jadi teman-teman tetap semangat terus belajarnya, jaga kesehatan, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. 我们下课，再见。